Kehidupan itu adalah seperti mimpi. Seperti mimpi. Tapi Yakobus mengatakan bahwa hidup itu seperti uang. Artinya bahwa sebentar, hanya sebentar. Maka Tuhan bilang, berjaga-jaga kedatangan Tuhan seperti pencuri. Amal ini tak perlu dipikir-pikirin lagi. Ini udah urusan Tuhan. Sekarang urusannya urusan pribadi kita masing-masing. Tu dia ho, dumate ho. Udah tahu kemana kau mereka orang hidup memikirkan kehidupan saja, jangan memikirkan untuk kekekalan. Tapi di sini saya mau ajak kita semua yang hadir di tempat ini, pikirkan baik-baik hidupmu. Jangan sampai engkau binasa. Yesus sudah bilang, akulah jalan kehidupan, jalan keselamatan. Bibirnya mengaku Yesus adalah juru selamat, tetapi prakteknya jauh. Itulah yang Tuhan bilang, bibirmu memuliakan aku, tapi hatimu jauh. Yeremia sama anakku. Sekarang di tempat ini saudara-saudaraku semua yang dipindah nama ini, tak perlu lagi iman memikirkan anak-anak, memikirkan anak ini sudah tenang. Takdirnya sudah selesai. Ya, jadi sudah siap. Kita ini yang belum siap. Tu dia ho, dumate ho. Harus tahu kepastian kemana perginya. Waktu penghakiman nanti, apakah saudara berani berdiri di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan semua dan apa yang kau lakukan. Karena ada tabur tua yang kau tabur, itu yang kau tuai. Makanya kita, anak-anak Tuhan yang percaya, menjaga lidah kita, menjaga kehidupan kita, menjaga kekudusan kita. Hanya orang yang kudus bisa masuk surga. Amin. Jangan main-main. Tapi Petrus mengatakan bahwa hidup itu seperti rumput. Pagi dia berkembang, sore dia layu dan dibunuh. Itulah kehidupan itu. Jadi saudara-saudaraku yang ditinggal, anakku yang ditinggal, maka betulnya nggak bisa datang sebelum keingin, tapi bisa tidak datang. Nantinya ada di sini. Petrus mengatakan itu seperti bunga rumput. Rumput mengembang dan layu dan dibuang. Itulah kehidupan. Kita akan mati. Semua mati kita yang masih ada di sini. Tapi masih mati yang Yesus kata. Semua berarti akan berlalu. Semua akan lenyap. Semua akan berakhir. Dunia ini akan berakhir. Kemegahan dunia ini akan berakhir. Apapun harta kita, milik kita, semua itu akan berakhir. Dan tidak ada artinya. Hanya satu yang tinggal. Terus mengatakan, yaitu firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Inilah kita pegang. Kita semua yang hidup. Firman ini untuk orang yang hidup. Firman ini untuk orang-orang yang masih bisa mendengar. Mari kita erat-erat atau kita lakukan firman ini. Kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh akan melakukan seluruh perintah Tuhan. Seluruh, tidak sebagian, tidak satu-satu, tidak sepotong-sepotong, tapi seluruhnya. Sekali itu menyakitkan, tapi karena itu firman, kita harus mau. Itulah yang disebut pikul salib.
Hanya anak orang yang bisa mau pikul salib bisa mengikut Tuhan Yesus dan sanggup mengikut Tuhan Yesus dan sanggup meninggalkan dosa dan sanggup meninggalkan keinginan daging, karena keinginan daging adalah setru Tuhan dan orang yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi firman ini cukup membuatkan semua ya, keturunan dari Amang Guntur ini. Amin. Jadi tidak usah risau, sudah enak ya, sudah tenang. Anak kita aja ke luar negeri, tinggal luar negeri senang banget kita ya. Apa ini pergi ke rumah bapak? Jadi saya sangat tidak setuju kalau kita turut berduka cita. Kalau aku turut bersuka cita, karena dia sudah pergi ke rumah bapak. Itu harus kita sadari. Jangan ikut-ikutan seperti dunia, turut berduka cita. Kalau dia penjahat, bolehlah turut berduka cita, karena dia akan binasa. Tapi dia hidup dalam Tuhan, kita harus bersuka cita. Amin ya? Amin semua? Amin ya? Ya, jadi keturunannya tetap kedua keturunannya. Satu yang kita butuhkan, yang kita doakan, bukan supaya dia sukses, supaya dia jaya, tidak, tapi dia takut akan Tuhan dan tidak meninggalkan imannya. Amin. Itulah yang kami boleh sampaikan ke keluarga di tempat ini. Dan firman ini adalah firman yang hidup. Firman ini akan bekerja di dalam keluarga, saya yakin. Dia percaya. Haleluya. Terima kasih. Kita akan nyanyikan pujian. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Apalagi keadaan kota kita sekarang ini sungguh-sungguh menakutkan untuk bagi orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tapi buat kita yang percaya, yang yakin, tak usah takut. Seperti Nabi tadi, tak usah takut. Kalau dibilang akan terjadi kelaparan besar, akan terjadi kesusahan besar, itu buat orang-orang yang mau binasa. Kalau Elia disuruh Tuhan burung gagak membawa roti, gimana nanti kita tidak ada lagi bisa membeli, menjual. Tuhan akan lakukan itu untuk kita. Tuhan sanggup membuat batu jadi roti. Amin. Tidak mustahil dan tidak ada yang mustahil begitu. Sebab itu kita berjagalah. Lagu nyanyian ini kita naikkan. Zaman sekarang. Kita angkat pujian kita katakan zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, lihat dunia bergelora, kedengaran sana sini, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami
bumi seperti di surga. Berilah kami makanan ini, dan kami yang mengampuni dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,